Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala fi kitabih Al-Lu'lu'ul Maknun fi siratin Nabiyil Ma'mun. Fawaidul hadis. Qala al-hafidhu fil fathi wa fi hadha al-hadis min al-fawaidi. Awalan manqabatun 'azimatun li Bilal radhiyallahu anhu. أكمل. ثانيا وفيه استحباب إدامة طهارة ومناسبة مجازات على ذلك بدخول الجنة لأن من لازم الدوام على الطهارة أن يبيت المرء طاهرا ومن بات طاهرا عرجت روحه ومن بات عرجت ومن بات أحسن الله إليكم ومن بات طاهرا عرجت روحه فسجدت تحت العرش كما رواه البيهقي في الشعاب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص والعرش سقف الجنة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Kemarin kita telah membahas tentang berbagai hal yang Rasulullah lihat di surga. Di antaranya Rasulullah SAW mendengar telapak kaki Bilal ada di hadapan Nabi SAW di surga, suara sandal Bilal. Kemudian Nabi bertanya, apa yang membuat Bilal memiliki kedudukan seperti itu? Kata Bilal, setiap kali dia bersuci, berwudu siang ataupun malam, dia mengerjakan salat sekemampuannya. Maka berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan faedah hadis ini. Hadis ini memiliki sejumlah faedah, di antaranya hadis ini menunjukkan keutamaan Bilal. Kemudian yang kedua, anjuran untuk senantiasa bersuci, memelihara kesucian diri, senantiasa dalam keadaan suci daripada hadas. Ya, di mana Nabi SAW, ya, di mana Allah SWT memberikan balasan kepada Bilal dengan surga. Karena orang yang senantiasa memelihara kesucian diri, ketika malam hari dia tidur dalam keadaan suci, maka barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, rohnya naik sujud di bawah arsy, sebagaimana Imam Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Syu'abul Iman dari hadis Abdullah bin Amr bin As. Dan arsy adalah merupakan atapnya bagi makhluk. Ini keutamaan orang yang memelihara kesucian dirinya selalu. Jadi Bilal senantiasa bersuci. Manakala dia batal wudunya, dia berwudu, setelah berwudu dia salat. Ya, jadi senantiasa dalam keadaan suci. Apalagi ketika tidur di malam hari, hendaklah terlebih dahulu seorang bersuci, berwudu, ya, berzikir sebelum tidur, bagaimana zikir diajarkan Nabi SAW, membaca doa tidur, bertasbih, bertahmid, ya, 33 kali, bertakbir 34 kali, ya, tidur dengan baca zikir-zikir lainnya, niscaya rohnya akan naik ke atas. Sebagaimana Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitabnya Syu'abul Iman. Naam. ثالثا وفيه سؤال الصالحين عما يهديهم الله له من الأعمال الصالحة ليقتدي بها غيرهم في ذلك. Kemudian hadis ini menunjukkan bolehnya bertanya kepada orang-orang saleh tentang amalan-amalan yang Allah beri mereka petunjuk untuk mengamalkannya agar kita dapat mengikuti mereka. Naam. رابعا وفيه سؤال الشيخ عن عمل تلميذه ليحضه عليه ويرغبه فيه إن كان حسنا وإلا فينهاه. Dalam hadis ini adalah anjuran bagi seorang guru senantiasa bertanya kepada muridnya tentang amalan-amalan spesial yang dilakukan muridnya. Jika di kebaikan maka guru memberi motivasi, jika amalan tersebut adalah keburukan hendaklah guru memperingatkannya. Nah. خامسا وفيه أن الجنة موجودة الآن خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة. Kemudian yang kelima, faedah yang kelima, hadis ini menunjukkan surga itu telah ada dan Nabi telah masukinya. Ya. Berbeda dengan pandangan orang-orang Mu'tazilah. Nah. أرض الآنية على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم رفع لي البيت المعمور ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت الذي فيه اللبن فشربت فقيل لي
هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. وفي رواية أخرى في الصحيح قال أصابت الفطرة أنت وأمتك. نعم. أرض الآنية على الرسول صلى الله عليه وسلم. Dibawakan kepada Rasulullah wadah. Berkata Rasulullah, kemudian aku pun diangkat ke Al-Baitul Ma'mur, kiblatnya para malaikat di langit. Ya. Kemudian didatangkan kepadaku dengan wadah berisikan khamar. Ya, khamar minuman keras secara bahasa untuk di dunia, tapi tidak dengan di akhirat. Ya, walaupun sama namanya, sama-sama khamar, tapi khamar di akhirat tidak memabukkan, dihalalkan Allah SWT, minuman kelezatan. Ya, maka datangkan kepada Nabi SAW khamar, dan wadah lainnya berisi susu, dan wadah lainnya berisi madu. Maka Nabi memilih wadah yang terdapat padanya susu, kemudian meminumnya. Maka dikatakan kepada Nabi, hiyal fitrah, inilah fitrahmu, ya, yang engkau ada di atasnya, dan ada di atasnya pula ibumu. Ya, fitrah manusia adalah mengkonsumsi susu. Dalam riwayat lainnya, dalam hadis sahih berkata Jibril, asabtal fitratal lati anta wa ummatuka ya, hiyal fitratul lati anta alaiha wa ummatuka. Dalam riwayat lainnya, engkau telah mengenai fitrah yang engkau diciptakan dan umatmu. Maka susu adalah fitrah. Ya, manusia sejak kecil hidup daripada susu. Itulah fitrahnya. Naam. انتهاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى ثم انطلق جبريل برسول صلى الله عليه وسلم فوق السماوات السبع حتى انتهى به إلى سدرة المنتهى. Kemudian Nabi SAW dibawa ke Sidratul Muntaha. Kemudian Jibril AS membawa Rasulullah ke atas langit ketujuh. Jadi langit ketujuh di atasnya lagi, hingga Jibril membawa Nabi sampai ke tempat namanya Sidratul Muntaha. Ya. Sidratul Muntaha adalah tempat tertinggi yang bisa ya sampai kepadanya makhluk. Naam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma rufi'tu ila Sidratil Muntaha fa idza nabquha ka'annahu qilalu hajara wa waraquha ka'annahu adanul qiyalah وغشيها ألوان لا أدري ما هي فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها فقال جبريل عليه السلام هذه سدرة المنتهى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا 4 أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فقلت ما هذا يا جبريل قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. Berkata Rasulullah SAW, kemudian aku pun diangkat ke Sidratul Muntaha. Maka kata Rasulullah SAW, kudapati di sana buah-buahnya begitu besar, ya, bagaikan ember-ember besar yang dimiliki oleh orang-orang Hajar dalam satu tempat, ya, di satu kota Al-Ihsa. Jadi buahnya begitu besar-besar, bagaikan wadah-wadah untuk mengisi air. Dan adapun daun-daunnya bagaikan telinga-telinga gajah besarnya. Dan dia diliputi berbagai macam warna. Aku tidak tahu apa warna itu, karena banyaknya warna-warnanya. Maka tidaklah ada seorang pun daripada makhluk Allah yang mampu untuk menceritakan, menggambarkan betapa indahnya Sidratul Muntaha itu. Maka berkata Jibril salam, inilah namanya Sidratul Muntaha. Maka Rasulullah bersabda, ternyata ada kudapati di sana 4 sungai, 2 nahrani batinan, 2 di bagian dalam dan 2 di bagian luar. Aku pun bertanya, apa ini ya Jibril? Maka Jibril menjawab, ammal batinan fa nahrani fil jannah. Adapun 2 sungai yang di dalam itulah sungai di surga. Dan ada pun 2 sungai yang di luar, itulah sungai Nil dan sungai Furat.
sungai Furat, Efrat. Naam. رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية. وهناك عند سدرة المنتهى رأى صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على الصورة التي خلقه الله عز وجل عليها في هلة من رفرف أخضر له 600 جناح كل جناح منها قد سد الأفق يتناثر من أجنحته التهاويل والدرر والياقوت. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لا يرى جبريل إلا على صورة مختلفة، وأكثر ما يراه صلى الله عليه وسلم على صورة دحية الكلب رضي الله عنه. Kemudian Rasulullah SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Dan ketika di Sidratul Muntaha Rasulullah melihat Jibril alaihissalam pada bentuk aslinya yang Allah ciptakan. Ia mengenakan hullah, pakaian perhiasan terbuat dari sutra rafrafin akhdar. Ya, dari sutra yang halus, memiliki 600 sayap. Setiap sayapnya dibentangkan menutupi seluruh penglihatan. Kemudian berjatuhanlah dari sayap yang dia bentangkan berbagai macam bentuk permata daripada yakut dan semacamnya. Dan Rasulullah SAW tidaklah melihat Jibril sebelumnya dalam bentuk aslinya. Kebanyakan Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk manusia dari salah seorang sahabat Nabi bernama Dihyah Al-Kalbi. Jadi Jibril alaihissalam dilihat Nabi SAW dalam bentuk aslinya 2 kali. Yang pertama adalah ketika beliau mendapat wahyu, ketika pulang menuju rumah ibunda Khadijah. Dia berlari ketakutan dan dia melihat di langit Jibril dengan 600 sayapnya. Yang kedua ketika peristiwa Mi'raj. Naam. قال الله تعالى عن هذا المشهد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Allah berbicara tentang apa yang ditunjukkan kepada Nabi SAW ini. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, sungguh benar-benar dia telah melihatnya sekali lagi. Maksudnya Jibril. Inda sidratil muntaha, ketika berada di sidratul muntaha, indaha jannatul ma'wah, di sidrah itu ada surga jannatul ma'wah. Kemudian manakala sidrah itu diliputi dengan berbagai macam cahaya warna yang indah, mazaqal basar wa matagha, sesungguhnya tidaklah tersesat mata yang mandang, tidak pula melampaui batas. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sungguh dia benar-benar telah melihat tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang maha dahsyat. Naam. روى الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن مسروق قال كنت عند عائشة رضي الله عنها قال قلت أليس الله يقول ولقد رآه بالأفق المبين وقال ولقد رآه نزلة أخرى قالت أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال إنما ذاك جبريل لم يره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين رآه منهبطا من السماء إلى الأرض سادا عظام خلقه ما بين السماء والأرض. Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Masruq pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bukankah Allah berfirman walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh dia telah melihatnya ketika berada di ufuk yang nyata, dan juga Allah berfirman walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan dia telah melihatnya sekali lagi. Berkata ibunda Aisyah, ana awwalu hadhil ummati sa'ala Rasulullah anha, akulah yang pertama daripada umat ini yang bertanya kepada Rasul tentang hal tersebut. Faqala, maka Nabi berkata, innama dzalika Jibril, sesungguhnya yang dilihat Nabi itu Jibril, bukan Allah tabaraka taala. Sebagian orang salah dalam menafsirkan, mereka mengatakan Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala.
Sebenarnya kata-kata ra'ahu, dia melihatnya, itu melihat Jibril, bukan Allah. Karena ketika dalam peristiwa Mi'raj, Nabi tidak melihat Allah Jalla wa'ala. Karena Allah dihijab dengan hijab. Sehingga ibunda bertanya, ibunda kita Aisyah, hal ra'aita rabbaka? Kala itu apakah kamu melihat Tuhanmu? Kata Nabi, nurun anna arahu. Jadi putih cahaya. Bagaimana aku mampu bisa melihatnya? Jadi kata ibunda Aisyah, innama dzalika Jibril. Sesungguhnya itulah Jibril. Ya, ibunda Aisyah mengatakan barang siapa yang pernah mengklaim Muhammad melihat Tuhannya, sungguh dia telah berdusta atas nama Allah SWT. Ya, Nabi tak pernah melihat Allah dengan mata kepala. Bahkan seorang makhluk pun tak ada yang pernah melihat Allah dengan mata kepalanya. Ya, hampir-hampir dikatakan tegak ijma' Nabi tidak ada makhluk yang dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan mata kepalanya. Ya, dan Al-Qur'an menceritakan keinginan Musa melihat Allah tapi tak mampu. Ya, karena gunung saja ketika Allah singkap hijabnya meleleh, hancur lebur. Ya. Jadi yang dilihat Nabi Jibril bukan Allah Subhanahu wa taala. Qaba qausaini aw adna, sehingga begitu dekat dengan Jibril, setombak atau 2 tombak. Bukan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lam yarahu fi surati allati khuliqa 'alaiha illa maratain. Tidaklah diperlihatkan kepada Nabi Jibril kecuali 2 kali saja dalam bentuk aslinya. Ketika turun dari langit ke bumi, ya, dia menutupi dengan besarnya tubuhnya apa-apa yang terdapat antara langit dan bumi. Jadi Jibril penciptaannya begitu dahsyat. Memiliki 600 sayap. Setiap sayapnya dibentangkan, tak lagi kelihatan apapun yang terdapat di langit. Ya, bayangkan betapa besarnya. Kalau dia bentangkan 1 sayapnya, semua yang kita lihat ke atas tak nampak lagi kecuali Jibril dengan sayap yang maha besar. Naam. Iftiradus salawatil khamsi. ثم نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام فوجده كالحلس البالي من خشية الله ثم غشيت تلك السدرة سحابة فتأخر جبريل عليه السلام وعرج بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة فرجعت فمررت على موسى عليه السلام فقال بما أمرت وفي رواية قال ما فرض الله لك على أمتك فقال صلى الله عليه وسلم فرض عليهم 50 صلاة كل يوم. Kemudian kewajiban salat yang diterima Nabi di langit. Ya, setelah itu Rasulullah melihat kepada Jibril, maka Rasulullah melihat Jibril bagaikan tikar yang telah usang karena takutnya terhadap Allah SWT. Ya. Kemudian ditutupilah sidrah tersebut dengan awan. Jibril setelah itu pun mundur. Kemudian Rasulullah dibawa hingga beliau mendengar, ya, suara al-aqlam. Sarif al-aqlam, suara pena yang bergerak menulis, pena takdir dalam kitab Lauh Mahfuz. Qala Rasul SAW, berkata Rasul, fa'auha Allahu ilayya ma auha. Maka Allah mewahyukan kepadaku apa yang ingin diwahyukannya. Diwajibkan atasku salat 50 kali sehari semalam. Kemudian aku pun pulang kembali. Aku menemui Musa alaihissalam dan dia bertanya, apa yang diperintahkan Tuhanmu? Aku menjawab, diperintahkan atasku dan atas umatku, ya, salat 50 kali sehari semalam. Naam. Faqala alaihi salam irji' ila rabbik fas'alhu at-takhfifa fa inna ummataka la yutiquna dhalik wa inni wallahi qad jarrabtu an-nasa qablak wa 'alajtu bani Israila ashadda al-mu'alajah farji' ila rabbik fas'alhu at-takhfifa li ummatik. Qala sallallahu alaihi wasallam faraja'tu ila rabbi fahatta 'anni 5 faqultu hatta 'anni 5 qala inna ummataka la tutiquna dhalik farji' ila rabbik fas'alhu at-takhfif
قال صلى الله عليه وسلم فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى حتى قال الله عز وجل يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 10 فذلك 50 صلاة ومن حم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرا ومن حم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة. Ya, maka berkata Musa alaihissalam, mintalah kembalilah engkau kepada Tuhanmu, mintalah kepadanya keringanan. Sesungguhnya umatmu tak akan mampu mengerjakan 50 kali sehari semalam. Dan demi Allah, aku telah mencoba orang-orang sebelummu, maksudnya umatnya. Aku pernah mencoba Bani Israel, memperbaiki mereka, ya, kelemahan mereka. Maka kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah kepadanya keringanan untuk umatmu. Berkata Nabi, maka aku pun kembali kepada Tuhanku, dan dia mengurangi 5 bagian salat. Dari 50 dikurang 5 menjadi 45. Maka aku katakan kepada Musa, Allah telah mengurangi untukku 5 salat. Kata Musa, umatmu tak akan mampu, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah padanya lagi keringanan. Berkata Nabi, maka aku terus kembali, ya, pulang balik antara Musa dan Allah, ya, sehingga Allah berfirman, ya Muhammad, sesungguhnya dia adalah 5 kali sehari semalam. Setiap 1 kali salat nilainya 10. Maka dengan demikian 5 kali dikerjakan sehari semalam seolah-olah mengerjakan 50 kali salat sehari semalam. Karena 1 salat dilipat gandakan menjadi 10 kali ganjaran salat. Maka barang siapa yang ingin melakukan kebaikan kemudian tak mampu mengamalkannya, melaksanakannya, dituliskan baginya 1 kebaikan. Ya, jika dia amalkan maka tuliskan bagi 10 kebaikan. Jadi yang berniat untuk kebaikan tak mampu dia kerjakan, dituliskan baginya 1 bagian pahala. Kalau dikerjakan 10 kali. Dan barang siapa yang menginginkan suatu keburukan tapi dia tidak lakukan, ya, maka tidak ditulis apapun juga sampai dia lakukan. Jika dia lakukan, dituliskan untuknya 1 keburukan. Inilah rahmat Allah Jalla wa'ala. Ya, mau berbuat keburukan tak dicatatkan. Ya, dilakukan hanya diberikan 1 ganjaran saja. Adapun pahala, jika berkeinginan berbuat baik dituliskan 1 pahala. Jika dikerjakan dituliskan minimalnya 10 kali lipatan. Naam. Qala sallallahu alaihi wasallam fanazaltu hatta intahaitu ila Musa fa akhbartuhu faqala irji ila rabbika fas'alhu at-takhfifa. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاوزت ناداني مناد أمضيت فريضني وخففت عن عبادي. Kemudian aku kembali turun sehingga menemui Musa dan kuberitahukan kepadanya 5 kali sehari semalam. Kata Musa, pulanglah kembali kepada Tuhanmu, minta lagi baginya keringanan. Maka Rasulullah berkata, aku telah pulang balik kembali kepada Tuhanku dan aku malu minta lagi lebih daripada itu. Maka berkata Rasulullah SAW, manakala aku pulang meninggalkan tempat tersebut, maka ada yang menyeru kepadaku, amdaitu faridati. Ada yang menyerukan di telingaku, amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi. Aku telah bebankan kepada umatku kewajiban mereka atasku dan aku telah ringankan bagi hamba-hambaku. Naam. Ma khussa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu. Rawal Imam Muslim fi sahihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathan utiya salawatil khamsi wa utiya khawatim suratil Baqarah wa ghufira liman lam yusyrik billahi min ummatihi syai'an al-muqhimat. Dan apa-apa yang diistimewakan Nabi dengannya. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, intinya Rasulullah mengatakan maka Ibnu Mas'ud mengatakan telah diberikan ke Rasulullah 3 hal.
khusus spesial. Ya, diberikan kepada beliau salat 5 waktu sehari semalam. Ini salat yang khusus untuk Rasulullah dan umatnya. Dan telah diberikan kepada Nabi SAW keutamaan akhir daripada surat Al-Baqarah. Dari lillahi ma fis samawati sampai akhir. Kemudian diampunkan bagi siapapun yang tidak melakukan kesyirikan daripada umat Muhammad SAW meskipun melakukan dosa-dosa besar. Naam. هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء؟ اختلف العلماء في رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى ليلة الإسراء والمعراج. فروى الشيخان في صحيحيهما عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمتاه، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب. من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ومن حدثك أنه صلى الله عليه وسلم كتم فقد كذب. ثم قرأت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. Kemudian timbul pertanyaan, apakah Rasulullah melihat Tuhannya dalam peristiwa Al-Isra? Ya, maka ulama dalam hal ini berselisih pendapat apakah Rasulullah melihat Tuhannya pada malam di Isra Mi'rajkan. Dan Al-Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Masruq, dia berkata, aku bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, wahai Ibunda, apakah Rasulullah melihat Tuhannya? Maka dia berkata, itu Aisyah berkata, sungguh telah merinding bulu ramaku mendengar apa yang kau tanyakan. Ya. Sesungguhnya ada 3 hal, barang siapa yang menceritakan kepadamu tentang 3 hal tersebut, dia berdusta. Yang pertama, barang siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa Muhammad pernah melihat Tuhannya, sungguh dia telah berdusta. Kemudian ibunda kita membacakan ayat, la tudrikuhul absar, sesungguhnya tidaklah dapat dia Allah diliputi pandangan mata. Ya. Wa huwa yudrikul absar, dialah yang dapat meliput segala pandangan. Wa huwal latiful khabir, dialah Tuhan yang maha lembut lagi maha mengetahui. Kemudian dia baca lagi ayat lainnya, wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab. Taklah layak seorang pun manusia berbicara kepada Allah langsung kecuali dengan cara wahyu yang disampaikan kepadanya, ya, atau dari arah belakang hijab. Ya, dari arah belakang hijab, bukan dengan melihat Allah langsung, ada hijab. Dan hijab Allah dialah cahaya. Sekiranya cahaya itu dia buka, terbakarlah setiap penglihatan mata yang memandang kepadanya. Nah, kemudian kata Rasulullah, kata Ibunda Aisyah, barang siapa yang memberitahukan kepadamu ada orang yang tahu apa yang terjadi esok, sungguh dia telah berdusta. Kemudian Ibunda kita membacakan ayat, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan terjadi esok yang dia lakukan. Kemudian barang siapa yang ketiga, barang saya memberitahukan kepadamu bahwa Nabi menyembunyikan sesuatu daripada syariat, daripada agama, sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang Syiah, maka dia telah berdusta. Kemudian ibunda kita membacakan ayat, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, wahai Rasul, sampaikanlah wahyu yang telah diturunkan kepadamu. Jadi tak ada yang tersembunyi, semua telah disampaikan Rasul SAW. Naam. وأخرج الشيخان كذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال في قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. Kemudian Al-Imam Bukhari Muslim juga meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dalam menafsirkan firman Allah fakana qaba qausaini, adalah Nabi begitu dekat dengannya, qausaini au adna, 2 tombak atau kurang.
Maka Ibnu Mas'ud berkata, Nabi melihat Jibril yang memiliki 600 sayap. Jadi yang dilihat Nabi Jibril, bukan Allah. Naam. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي الدر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أنا أراه. Muslim meriwayatkan dalam hadis sahih, dalam sahihnya dari hadis Abu Dzar, aku bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau pernah melihat Tuhanmu? Kata Nabi, cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Naam. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى وقوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين. Ya, dan Imam Muslim meriwayatkan dalam sahih dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Sesungguhnya tidaklah berdusta hati ketika melihat apa yang dia lihat. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, sungguh dia telah melihat kali kedua. Qala ra'ahu bi fuadihi marratain. Berkata Ibnu Abbas, dia melihat 2 kali. Melihatnya 2 kali. Maksudnya melihat Allah SWT 2 kali bi fuadihi, dengan hatinya. Jadi Ibnu Abbas berpendapat Rasulullah melihat Allah tapi dengan hatinya, bukan dengan mata kepala. Ya, kebanyakan ulama mengatakan Nabi SAW pernah melihat Allah dengan mata hatinya, bukan dengan kedua matanya. Ya, tapi mata hati dengan penglihatan batin hati. Ya. Bahkan Syekh Ibnu Taimiyah menukil seorang hamba pun dapat melihat Tuhannya dengan hatinya, sesuai dengan tingkatan amalannya. Dengan hati. Ya, ini pendapat Ibnu Abbas. Naam. قال البيهقي رحمه الله تعالى في حديث شريك زيادة تفرد بها على مذهب من زعم أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين في حملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل عليه السلام أصح. Berkata Baihaqi rahimahullah ketika menjelaskan hadis syarik, itu hadis syarik itu berbunyi wadanal jabbara rabbal izzah. Maka Nabi mendekati al-jabbar, Tuhan yang maha perkasa, pemilik segala macam kemuliaan. Fatadalla hatta kana minhu qaba qausain, sehingga Nabi mendekat sehingga jarak antara Nabi dan Allah hanyalah merupakan 2 tombak atau kurang. Ini riwayat syarik, tambahan dalam riwayat syarik. Ini dikutkan dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Tauhid. Ya. Ketika menjelaskan makna wa kallamallahu Musa taklima. Jadi kata Baihaqi ala madhhabi man za'ama annahu sallallahu ra'a rabbahu. Ya. Maka tambahan ini adalah merupakan landasan dasar bagi orang-orang yang mengatakan Nabi melihat Tuhannya. Wa qawlu Aisyah wa Ibnu Mas'ud, dan berkata Aisyah, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in, mereka membawa ya tafsiran ayat ini ala ru'yatihi, bahwa Nabi melihatnya maksudnya adalah Jibril alaihissalam. As-sah, inilah pendapat yang benar, bukan melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang benar melihat Jibril, bukan Allah Subhanahu wa taala. Naam. وعلق الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى على كلام البيهقي بقوله وهذا الذي قاله البيهقي هو الحق في هذه المسألة. Dan Al-Hafidz Ibnu Katsir memberi komentar atas perkataan Imam Baihaqi. Kata dia, apa dikatakan Baihaqi inilah yang benar dalam permasalahan ini. Naam. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال رأى محمد ربه بفؤاده مرتين وعائشة أنكرت الرؤية فمن الناس من بينهما فقال عائشة أنكرت رؤية العين وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد والألفاظ ثابتة عن ابن عباس رضي الله عنه هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد تارة يقول رأى محمد ربه وتارة يقول رآه محمد ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه.
Berkata Syekh Islam Taimiyah rahimahullah, adapun melihat yang pernah terjadi dengan Nabi SAW dari Ibnu Abbas, perkataan Ibnu Abbas, Nabi melihat Allah Jalla wa'ala, dia mengatakan ra'a Muhammadun rabbahu bifuadihi marratain. Ya, Nabi Muhammad melihat Tuhannya dengan hatinya 2 kali. Dan Aisyah, jika dikompromikan dengan perkataan Aisyah yang mengingkari ya Nabi melihat Tuhannya, ada yang mengkompromikan antara pendapat ini, 2 pendapat ini. Ibnu Abbas mengatakan Nabi melihat Allah 2 kali dengan mata batinnya. Sementara Aisyah mengatakan Nabi tak pernah melihat Allah dengan mata kepalanya. Ya, maka ulama mengatakan Aisyah angkarat ru'yatul ain, yang diingkari Ibnu Aisyah adalah melihat Allah dengan mata kepala. Dan yang ditetapkan oleh Ibnu Abbas adalah melihat Allah dengan mata hati. Ya. Dan lafaz-lafaz yang datang dari Ibnu Abbas ada yang secara mutlak Rasulullah melihat Tuhannya, dan ada yang dikaitkan dengan mata hati, melihat Tuhannya dengan mata hatinya. Ya, dan tidak pernah terdapat satupun yang jelas lafaz dari Ibnu Abbas menyatakan Nabi melihat Allah dengan mata kepalanya. Karena itulah akhirnya dapat disimpulkan bahwasanya Allah SWT memang tidak pernah dilihat dengan mata kepala oleh siapapun daripada makhluknya. Adapun dengan mata hati, ya Rasulullah pernah mengatakan ra'aitu rabbi fi ahsani surah. Aku melihat Tuhanku dalam sebaik-baik bentuk dengan hati, bukan dengan mata kepala. Naam. وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية وتارة يقول رآه بفؤاده ولم يقل أحد أنه سمع أحمد يقول رآه بعينه لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلام المطلق ففهموا منه رؤية العين كما سمع بعض الناس مطلق الكلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. Demikian pula Imam Ahmad, kadang-kadang dia menyebutkan Nabi pernah melihat Tuhannya secara mutlak, tidak merincinya. Kadang-kadang dia mengatakan melihat Tuhannya dengan hatinya. Ya. Dan tidak pernah ada seorang pun yang pernah mendengar dari Imam Ahmad yang mengatakan Nabi melihat Allah dengan mata kepalanya. Dan sebagian daripada murid-muridnya salah. Ya, mereka mengira ya, ketika Imam Ahmad mengatakan Nabi melihat Tuhannya, yaitu melihat dengan mata kepalanya. Ya, sebagaimana yang dipahami sebagian orang daripada Ibnu Abbas. Sebagian orang berpendapat Ibnu Abbas menyatakan Nabi pernah melihat Allah Jalla wa'ala. Padahal melihat yang dimaksudkan Ibnu Abbas dengan mata hatinya, bukan dengan mata kepalanya. Nah. وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل كما في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أنا أراه. Ya, tidak ada terdapat dalil yang benar yang jelas bahwa Nabi melihat Tuhannya dengan mata kepalanya. Bahkan tak pernah juga terdengar dari seorang sahabat pun, sampai dari Ibnu Abbas. Dia tak pernah mengatakan Nabi melihat dengan mata kepalanya, tapi hanya dengan kata-kata mutlak Nabi melihat Tuhannya. Dalam beberapa tempat lainnya Nabi melihat Tuhannya dengan mata hatinya. Demikian juga tak terdapat dalam keterangan Quran, keterangan sunnah yang menunjukkan demikian. Bahkan nas yang benar, dalil yang benar, yang jelas menafikan hal itu. Sebagaimana terdapat dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Dzar. Kutanya Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhanmu? Kata Rasulullah, nurun anna arahu, cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya. Ya, kita padakan sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan, sudah jam 6 ya. Inilah mazhabnya Ahlus Sunnah. Yang kebanyakan ulama mengatakan Nabi tidak pernah melihat Tuhannya dengan mata kepalanya. Kalaupun ada riwayat dari Ibnu Abbas yang mengatakan Rasulullah pernah melihat Tuhannya, maksudnya adalah melihatnya dengan mata batinnya. Ya, demikian yang sebagian mengatakan Ahmad bin Hanbal mengatakan Nabi melihat Tuhannya. Ya, padahal sama secara mutlak dalam beberapa keterangan Ahmad mengatakan dengan mata batinnya. Ya, wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.